Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju Dusun Kumadang dalam rangka mengemban amanat dakwah sebagai penyuluh agama Islam. Sungguh jalan dakwah ini jalan yang terjal, jalan penuh onak dan duri, jalan penuh liku dan hambatan yang tak kenal jemu. Jika kita memilih jalan dakwah ini, berarti telah berada di jalan yang benar. Meski tak mudah, tapi yakinlah kesulitan itu pasti mampu kita hadapi. Ingatlah, jalan dakwah ini adalah jalan para nabi, jalan keluarganya, jalan para sahabatnya, dan jalan para pengikutnya. Ingatlah kembali, dakwah adalah ruh kehidupan agama mulia ini, yaitu Islam. Jika dakwah kita tidak lakukan, niscaya pelan tapi pasti Islam akan mati. Sudikah kita melihat cahaya hidayah ini padam? Mampukah kita melihat Islam hilang dari garis peredaran dunia? Sanggupkah kita jika melihat anak cucu kita tidak mengenal agama mulia ini? Jika tidak ingin menyaksikannya, kembalilah ke jalan dakwah. Mari kita bergandengan dengan membabat segala halang rintang dan berjuang agar Islam kembali menjadi rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana yang diemban oleh Rasulullah hingga generasi sesudahnya. Jalan Allah ini sangat panjang. Untunglah kita tidak diwajibkan untuk sampai ke ujungnya. Hanya saja kita diperintahkan untuk mati di atasnya. Ini perkataan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Setiap yang menempuh jalan ini harus memahami hakikat penting bahwa jalan yang akan mereka susuri amat panjang. Saking panjangnya, bahkan mungkin kita tak menyaksikan bagaimana ujungnya. Rasulullah mendapatkan janji Rabb-Nya bahwa risalahnya akan mencapai semua tempat yang disinari matahari. Tetapi beliau tak menyaksikan semua itu hingga wafatnya. Oleh karena itu, dakwah harus jelas kerangkanya hingga tak terombang-ambing oleh situasi. Jelas pemikirannya hingga mampu menyampaikannya kepada yang lain. Jelas tujuannya hingga tak diselewengkan oleh godaan-godaan lain. Dakwah merupakan aktivitas penting yang diwajibkan kepada manusia, sama halnya dengan kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan umrah. Dakwah tidak lain adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada jalan yang benar, mengajak orang berpindah dari satu keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik. Pada dasarnya dakwah adalah mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Janji Allah bagi para pengemban dakwah sangatlah indah. Debu-debu yang mengiringi langkahnya menjadi penghapus dosa dan saksi di yaumil akhir. Makhluk Allah yang lain pun akan mendoakan para pengemban dakwah, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Sungguh penyemangat yang tak terhingga bagi para pejuang dakwah. Cinta Allah yang diharapkan menjadi penyubur semangat ridha Allah menjadi tujuannya. Mengapa berada di jalan dakwah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi banyak kebaikan. Para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut di lubangnya, dan ikan-ikan selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Allah, maka ia akan mendapat pahala yang sama seperti jumlah pahala orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun oleh pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, sesungguhnya Allah, para malaikat, semut yang ada di lubangnya, bahkan ikan yang ada di lautan akan berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Dakwah adalah penghalang turunnya azab Allah, sebagaimana Quran surah Al-A'raf ayat 164 dan 165. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita dalam berdakwah. Pengorbanan beliau yang diberikan demi kemenangan dakwah Islam sangat luar biasa. Dalam berdakwah, di mana Ustadz Salim Afillah mengingatkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan akan menghadirkan manfaat apabila kita melihatnya dengan kejernihan ilmu, bukan mengedepankan hawa nafsu. Simaklah pesan Ali bin Abi Thalib bahwa agama bukan ajang perdebatan,
Agama bukan untuk memenangkan golongan agama, tapi jalan pendekatan kepada Allah. Agama untuk diamalkan. Bid'ah zaman ini adalah banyak bicara, sedikit beramal. Sedangkan para nabi dan sahabat sedikit bicara, banyak beramal. Jadi, jalan dakwah adalah juga suluk terbesar untuk meraih keagungan. Kehidupan pesuluk adalah kehidupan para pencinta. Mari sejenak menggugah gubahan. Senja telah menyapa bumi, memberi sentuhan damai di hati. Sesaat lisan-lisan mukmin berbisik, tenggelam dalam munajat menyambut malam tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci asmamu, duhai sesembahan penghuni langit dan bumi. Maha penguasa setiap rahasia hati. Ampunilah segala kesalahan hamba, sayangilah jiwa yang rapuh ini. Ya sahibaz zaman, adrikni. Sesaat sebelum matahari tenggelam, kita muhibbah dengan majlis taklim Ar-Rahmah Dusun Kumadang. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita masuk ke tausiah, kita baca Al-Quran semua. Kita lanjut bacaan kita bulan lalu, yaitu surah An-Nisa ayat 15 yang kita baca sekarang. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إن الله كان توابا رحيما.
الكفار ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadirin ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Dusun Kumandang yang kami banggakan, yang kami cintai dan kami sayangi, pada kesempatan kali ini tentu merupakan kesyukuran bagi kita karena kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita masih dapat hadir di tempat yang mubarakah ini untuk senantiasa melaksanakan sebuah perhelatan yang mana hal ini insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi diri kita maupun bagi masyarakat kita di Dusun Kumandang ini. Karena apabila di satu tempat hadir atau hidup majelis-majelis ilmu, maka insya Allah masyarakat kita, kampung kita akan diberi keberkahan, diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga daerah kita ini akan menjadi subur, akan menjadi bercahaya dan lain sebagainya. Kemudian ibu-ibu yang kami hormati, tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlahir untuk seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ibu-ibu, bagaimana kabar ta? Baik semua? Sehat-sehat jiki semua toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pura mana mungkin midalle atau mana kimat tanan? Demo topura, demo tomatanan. Sukuru kisa artinya maleke-leke unna paki ponjo makareso dan dedunna pa asale tadi tajan, yang kemudian itu mudah-mudahan kita bisa manfaatkan ke jalan yang baik, ke jalan agama Allah. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya hanya akan memberikan sebuah permenungan, sebuah pencerahan dari apa yang telah kita lalui selama ini. Bahwa piratomoki pengajian indete di Kumandang. Sejak tahun berapa berdiri pengajian ini? Tahun 2009 toh? Tahun berapakah? Tahun berapa, Dek? Ya, yang jelasnya sudah lama ya. Sudah 10 tahunan kira-kira ya. Iya. 20 tahun malah. Iya, alhamdulillah. Dan tentu berbeda ketika misalnya pengajian atau sebelum kita mengadakan pengajian ini dengan saat ini kita sudah mengadakan pengajian, tentu ada bedanya ya. Karena pasti masyarakat kita akan menjadi maju. Yang jelasnya bahwa sudah ada 20 tahunan, berarti sudah 20 tahun ada penceramah yang datang. Berarti sudah banyak materi-materi yang sudah kita dapatkan. Bukankah begitu? Ya. Sudah banyak ya? Tapi ibu-ibu sekalian, dari materi-materi yang kita sudah dapatkan itu, apakah kita masih ingat? Insya Allah Bu ya? Masih ingat atau lupa lagi? Lupa. Nah, kalau lupa bagaimana mengamalkannya? Nah, begitu ya. Jadi yang pasti bahwa sudah berapa banyak yang terlewati dan sudah berapa banyak besar yang kita lakukan dan sudah berapa banyak materi yang kita sudah amalkan. Ya, contohnya misalnya begini. Taruhlah misalnya semenjak saya di sini, yang akhir-akhir ini misalnya, kita sudah memberikan materi tentang bagaimana pentingnya kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran.
yang dibawakan oleh Ustadz Malik. Apakah ibu-ibu sudah mengamalkan dan mempelajarinya di rumah? Sudah apa belum? Sudah mengaji apa tidak? Apa belum di rumah? Minimal dalam sehari kita baca. Ya, alhamdulillah mengaji. Sudah ya? Terus apakah bacaan kita ini sudah bagus atau masih seperti dulu? Belum. Nah, jadi itu yang perlu dipikirkan, bahwa materi-materi yang sudah diberikan pada kita, apakah kita sudah mengamalkannya? Nah, itu ya. Jadi saya tuh sebenarnya dari dulu gitu ya, sudah dari sejak bulan 1 sampai hari ini sudah diberikan juga materi bahwa pentingnya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Tapi sampai saat ini belum ada juga dimulai-mulai yang namanya materi belajar Al-Quran. Ada apa sebenarnya? Apa yang menjadi halangan bagi kita? Nah itu kan saya menunggu informasi dari ibu dusun. Nanti bulan depan lagi, habis lebaran lagi, 2 kali lebaran, belum juga jadi-jadi. Sekarang apa yang menjadi kendala? Nah itu contohnya misalnya ya. Nah sementara kita ini setiap hari waktu yang terlewati, setiap hari kita berpapasan dengan waktu, berpacu dengan umur kita, sesungguhnya kita ini berjalan menuju kuburan. Nah, ingat ibu, kita tiap hari menghabiskan waktu, sesungguhnya kita ini berjalan menuju ke kuburan. Apa kita tidak bisa menyadari hal ini? Sementara apa yang sudah kita amalkan dari materi-materi yang kita sudah lakukan. Itu baru satu. Misalnya lagi, kita sudah berapa kali memberikan materi tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Masih ingat ya Bu ya? Saya pernah menyampaikan di masjid, saya pernah menyampaikan di rumah 2 kali, saya pernah membawa ustadz yang membawakan materi itu. Tapi apakah ibu-ibu sudah melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah? Sudah apa belum? Nah, sementara itu adalah wajib. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kasih masuk di masjid, itu bukan zakat namanya. Namanya infak. Sementara zakat itu adalah wajib. Ibu-ibu lebih menjalankan yang sunnah daripada wajib. Sementara yang wajib itu apabila dilaksanakan dapat pahala, dan apabila ditinggalkan berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengajian Majelis Taklim Ar-Rahmah Dusun Kumadang yang hari ini hari Ahad tanggal 24 Zulhijjah 1443 Hijriah atau tanggal 24 Juli 2022. Mantap Ibu. Mantap. Semangat. Semangat. Luar biasa. Luar biasa. Majelis Taklim Dusun Kumadang Ar-Rahmah. Ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyanyi dulu, menyanyi. Oke, mantap. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mantap.
Mantap dusun Kumadang. Pemandangan yang indah, tampak dari jauh ada gunung dan bunga-bungaan. Oke, mantap.